Perkenalkan, saya Ahmad Hussein dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Seperti biasa, dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang fungsi pengendalian dan manajemen pemasaran. Pengertian dan tujuan pengendalian. Jadi, fungsi pengendalian atau controlling adalah fungsi terakhir dalam proses manajemen. Pengendalian ini berkaitan erat sekali dengan fungsi perencanaan, dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi karena pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan. Pengendalian baru dapat dilakukan bila ada rencana, dan tujuan baru dapat diketahui tercapai atau tidaknya, baik dan tidaknya setelah pengendalian atau penelitian dilakukan. Asas-asas pengendalian. Asas pengendalian yang pertama yaitu tercapainya tujuan. Yang kedua, efisiensi pengendalian. Yang ketiga, tanggung jawab pengendalian. Yang keempat, pengendalian terhadap masa depan. Yang kelima, pengendalian langsung. Yang keenam, refleksi rencana. Yang ketujuh, asas penyesuaian dengan organisasi. Lanjut ke jenis-jenis pengendalian. Yang pertama ada pengendalian karyawan. Pengendalian karyawan ini ditujukan pada hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan karyawan. Yang kedua ada pengendalian keuangan. Pengendalian ini ditujukan pada hal-hal yang menyangkut keuangan. Yang ketiga, pengendalian produksi. Pengendalian produksi ditujukan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan. Pengendalian waktu. Pengendalian ini ditujukan kepada pengguna waktu. Artinya, apakah waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan sesuai atau tidak dengan rencana. Yang kelima, pengendalian teknis. Pengendalian ini ditujukan kepada hal yang bersifat fisik yang berhubungan dengan tindakan dan teknik pelaksanaan. Yang keenam, pengendalian kebijaksanaan. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui dan nilai apakah kebijaksanaan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan yang digariskan. Kemudian pengendalian penjualan. Pengendalian penjualan ini ditujukan untuk mengetahui apakah produksi atau jasa yang dihasilkan terjual sesuai dengan yang ditetapkan. Yang kedelapan, pengendalian inventaris. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui apakah inventaris perusahaan masih ada yang semuanya atau ada yang hilang. Yang terakhir, pengendalian pemeliharaan. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui apakah semua inventaris perusahaan di kantor terpelihara dengan baik atau tidak. D. Macam-macam pengendalian. Macam-macam pengendaliannya ini ada 4. Yang pertama, menentukan standar-standar yang akan digunakan, yaitu pengendalian. Yang kedua, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai dan membandingkan pelaksanaan atau hasil yang standar dengan menentukan pilihannya. Next, cara-cara pengendalian. Cara-cara pengendalian ada 3. Yang pertama, pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan pengawasan berdasarkan kekecualian. Adapun pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan langsung oleh manajer. Dan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh. Artinya dengan melalui tulisan atau laporan yang diberikan oleh bawahan. Yang terakhir, pengawasan berdasarkan kekecualian. Adapun pengawasan berdasarkan kekecualian adalah pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau yang standar yang diharapkan. Sifat dan waktu pengendalian ada 6. Yang pertama ada private control. Private control adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan, dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan. Yang kedua, melalui training atau education. Yang ketiga, pengendalian saat proses dilakukan, yaitu jika terjadi kesalahan maka segera diperbaiki. Yang keempat, pengendalian berkala. Pengendalian berkala adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala. Misalnya perubahan
misalnya perubahan per bulan, per semester, dan lain-lain. Pengendalian mendadak. Pengendalian mendadak adalah pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan-peraturan dijalankan sesuai dengan baik, sesuai dengan yang ditetapkan. Yang terakhir, pengamatan melekat atau waskat adalah pengawan atau pengendalian yang dilakukan secara integratif, mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan dilakukan. Macam-macam pengendalian. Yang pertama ada internal control, external control, formal control, dan informal control. Yang pertama ada internal control atau pengendalian internal, adalah pengendalian yang dilakukan oleh seseorang atasan kepada bawahannya. Yang kedua, external control atau pengendalian eksternal, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar. Yang ketiga ada formal control atau pengendalian resmi, yaitu adalah pemeriksaan yang dilakukan instansi atau pejabat yang resmi, dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Yang keempat, informal control atau pengendalian konsumen. Ini adalah penilaian yang dilakukan masyarakat atau konsumen. Alat-alat pengendalian yang pertama ada budget dan non-budget. Budget adalah anggaran suatu ikhtiar, hasil yang akan diharapkan, dan pengeluaran dilaksanakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang kedua ada non-budget. Dalam non-budget ada pengendalian, yaitu pertama personal observation, yaitu pengendalian langsung. Yang kedua report atau laporan, yaitu yang dibuat oleh manajer kepada bawahan. Yang ketiga financial statement adalah daftar laporan keuangan. Lanjut ke materi selanjutnya, ada definisi pemasaran. Definisi pemasaran adalah kinerja dari kegiatan bisnis yang mengarahkan arus barang dan jasa kepada para pelanggan dan pemakai. Konsep pemasaran sebagai falsafah bisnis, konsep pemasaran bertujuan memberikan kepuasan terhadap keinginan yang berorientasi kepada kebutuhan konsumen. Lanjut ke materi selanjutnya, manajemen pemasaran. Pemasaran merupakan suatu urutan-urutan kegiatan yang saling berkaitan erat dan bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan kegiatan manusia melalui proses pertukaran. Materi yang terakhir, proses manajemen pemasaran. Yang pertama, analisis peluang pemasaran. Yang kedua, penelitian dan pemilihan sasaran. Yang ketiga, perencanaan strategi pemasaran. Yang keempat, perencanaan program pemasaran. Kelima, pengorganisasian dan pelaksanaan pemasaran. Dan yang terakhir, pengendalian usaha pemasaran. Itulah yang saya bahas dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Ahmad Hussein, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.